sampai kita masuk ke dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai 17. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 2 ayat 4b sampai ayat ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau membuat sebuah event, gitu ya, sebuah acara besar, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Malah mungkin perlu beberapa bulan sebelumnya, gitu ya, rapat panitia, membentuk panitia, tim acara dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bersama ya pada tanggal 14 Januari yang lalu bahwa gereja dan Alitea mengadakan satu reuni akbar gitu ya, dari alumni SDK Alitea dari angkatan 1 sampai 7. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan bukan satu kebetulan Tuhan mengizinkan saya melalui majelis GKK untuk mengelola event tersebut. Bapak Ibu Saudara, kami mempersiapkan acara itu bukan 1-2 bulan Bapak Ibu Saudara ya. Kami mulai rapat perdana itu mulai bulan September akhir. Ya, jadi September, acaranya Januari. Segala sesuatunya dipersiapkan. Ada banyak alumni Alitea yang terlibat dalam kepanitiaan. Nah, ini satu foto ya. Satu foto yang memperlihatkan ini semua alumni yang adalah panitia juga dalam acara reuni tersebut, ya. Walaupun ada kekurangan di dalamnya, pada akhirnya bersyukur puji Tuhan acara dapat berjalan dengan baik. Dan segala sesuatu yang penting dalam acara itu sudah terpenuhi ya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga waktu kita mengadakan acara Natal, gitu ya. Natal tahun kemarin ada drama musikal, gitu ya. Acara konsumsi, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Sebentar lagi juga kita akan memperingati HUT gereja kita ya, GKK. Kemudian juga ada event Jumat Agung, gitu ya, memperingati Jumat Agung. Juga ada Paskah yang akan diadakan bulan April ini, gitu ya. Nah, panitia semua udah mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk hari H. Begitu juga event pernikahan misalnya. Semua pasti dipersiapkan gitu ya. Dari mulai konsumsi, dekorasi, acara dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bacaan dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 17 ini, sebetulnya inilah juga yang dilakukan Tuhan
dalam bagian ini ya, dalam mempersiapkan kehidupan manusia di bumi. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk manusia bisa hidup dengan baik. Nah tapi kok yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kok urut-urutannya ada yang berbeda dalam bagian ini, bagian penciptaan ini juga dalam bagian penciptaan di Kejadian 1 gitu ya. Bukannya manusia itu sudah diciptakan sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini ya. Yang pertama, mulai Kejadian 2 ayat 4 ini, itu bukan membicarakan tentang kronologis. Ya, kronologis itu adalah urutan waktu penciptaan seperti di bagian Kejadian 1 gitu ya, hari pertama, hari kedua dan lain sebagainya. Dalam bagian ini tidak membicarakan kronologis lagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, bagian ini hanya fokus membahas tentang Taman Eden yang disediakan, yang diciptakan, yang dibuat untuk manusia tinggal. Ini secara khusus ya. Sekali lagi tidak membahas tentang urutan-urutan penciptaan seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 1. Ya, jadi nggak ada pertentangan sebenarnya ya dalam bagian ini dengan bagian Kejadian pasal yang pertama. Selanjutnya mari kita lihat lebih teliti ke dalam teks yang saya bacakan tadi gitu ya. Setidaknya kalau kita teliti ada 3 pembagian Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pembagian yang ada di dalam pembagian teks ini juga. Dan juga 3 pesan yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagian ini berbicara tentang manusia. Bagian pertama berbicara tentang manusia. Itu ada di dalam ayat 4 sampai ayat ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tentang penciptaan manusia dalam bagian ini merupakan satu detil tambahan. Ya, satu detil tambahan tentang penciptaan manusia. Kalau di bagian sebelumnya kita melihat hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, sudah selesai gitu ya, sungguh amat baik. Tetapi dalam bagian ini kita dapat melihat satu detil tambahan tentang penciptaan manusia. Nah dalam ayat ke-5 sampai ke-6 ini diceritakan bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Ya, dalam ayat 5 dikatakan bahwa belum ada semak apapun di bumi dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Menurut seorang teolog Adam Clark gitu ya, ini mengindikasikan bahwa Tuhan sebenarnya ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan di Taman Eden ini sudah berbentuk lengkap dan matang. Dengan kata lain, manusia ketika diciptakan dan ditempatkan di situ semuanya telah siap untuk digunakan. Ya, jadi bukan dari kecil gitu ya, dari kecil tumbuh kemudian baru bisa digunakan oleh manusia, enggak. Sudah berbentuk siap digunakan. Nah kemudian dalam ayat 6 Adam Clark juga mengatakan bahwa ayat 6 ini secara implisit mengungkapkan tentang hujan yang akan dijadikan Tuhan. Ya, menurut Clark, Musa seperti ingin memberitahu bagaimana akhirnya terjadi hujan sampai sekarang. Tadi kan kalau kita lihat di ayat 5 ya, dikatakan bahwa Tuhan belum menurunkan hujan di bumi. Tapi di sini sudah ada kabut yang naik ke atas bumi, membasahi seluruh permukaan bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di buku ilmu pengetahuan alam gitu ya, di SD mungkin juga udah diajarin gitu ya, tentang terbentuknya hujan. Bukankah ini juga yang kita kenal sekarang bagaimana terbentuknya hujan? Dari air, dia naik ke atas, kemudian terjadi reaksi di atas, kemudian turun lagi menjadi sebuah hujan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-7, ini digambarkan dengan detil bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ya. Yang pertama, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu bahan dasar. Bahan dasar yang digunakan Allah untuk membuat manusia, untuk menciptakan manusia. Semua manusia diciptakan dari debu dan tanah. Nah kemudian baru selanjutnya dihembuskan. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak perdebatan sebenarnya dalam penafsiran kalimat ini ya. Namun penafsiran yang umum digunakan adalah bahwa kata nafas di sini itu dapat disandingkan dengan kata ruah atau roh
dalam bahasa Ibrani gitu ya. Jadi dengan kata lain menghembuskan roh, menghembuskan nafas ke dalam kepada manusia. Jadi hanya manusia yang dihembuskan nafas dan roh oleh Tuhan sendiri. Kalau kita lihat ya, gak ada ciptaan lain yang dihembuskan nafas atau roh oleh Tuhan secara langsung. Gak ada, cuman manusia. Makanya hanya manusia yang punya roh. Nah dengan cara ini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa hanya manusia yang memiliki tubuh dan juga roh. Tubuh dan roh atau jiwa gitu ya. Dan diciptakan dengan terpisah. Tubuh keluar dari debu tanah, jiwa dan roh itu adalah nafas Tuhan sendiri. Dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pandangan tentang manusia. Ada yang menganut paham dikotomi, ada yang menganut paham trikotomi. Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya? Dikotomi itu adalah pemahaman bahwa manusia punya tubuh dan jiwa atau roh. Tapi ada orang-orang yang menafsirkan bahwa trikotomi, manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah terus yang benar yang mana? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke dalam beberapa bagian Alkitab itu jelas bahwa manusia punya tubuh dan roh atau jiwa. Ya, dikotomi dua. Dalam banyak bagian Alkitab juga menjelaskan bahwa manusia punya tubuh dan roh atau jiwa. Kebanyakan menggabungkan roh dan jiwa ini menjadi satu. Saya berikan beberapa contoh ya. Dalam Roma 8 ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Selesai. Tubuh dan roh dibahas di sana. Kemudian satu contoh lagi, 1 Korintus 5 ayat 5. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, ya tubuh, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dikotomi, dua, tubuh dan roh. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah bentuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dia terdiri dari tubuh dan roh. Nah setelah Tuhan menciptakan manusia, kemudian apa yang terjadi? Apakah manusia diciptakan terus kemudian gabut gitu ya? Gak ada kerjaan, ngapain nih? Gak ada kerjaan. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan juga membuat satu buah taman ya untuk manusia itu tinggal, yaitu Taman Eden. Nah, ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagian dari tempat tinggal manusia. Ini diceritakan di dalam ayat 8 sampai ayat 15 kalau kita perhatikan ya. Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Dalam ayat 8 ya. Disitulah ditempatkannya manusia dan dibentuknya yang dibentuknya itu. Ya. Keadaan taman ini digambarkan dengan detil dalam bagian ini. Ada beberapa penafsiran tentang letak taman ini. Taman ini ada di mana sih gitu ya. Ada yang mengatakan taman ini adanya di bumi. Ada juga yang mengatakan taman ini sebenarnya menggambarkan taman yang ada di surga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari teks yang kita lihat sebenarnya jelas ya bahwa taman ini terletak di bumi. Dalam ayat 8 dikatakan di sebelah timur. Di sebelah timur. Nah kemungkinan ini menunjuk di sebelah timur dari keberadaan Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Nah kita tahu ya yang menulis kitab ini adalah Musa. Kitab Kejadian ini. Kemungkinan ini menuju kepada sebelah timur dari keberadaan mereka saat itu. Musa dan juga bangsa Israel. Nah memang kita tidak menemukan persisnya gitu ya, letak persisnya, namun terletak di sebelah timur dari mereka. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog John Wesley memberikan beberapa catatan tentang Taman Eden ini ya. Yang pertama, Taman Eden adalah tempat yang ditentukan untuk tinggal Adam, tempat yang dibuat adalah sebuah taman gitu ya. Bentuknya taman. Tempat yang dibuat oleh Tuhan untuk tinggal manusia. Taman yang dimaksud di sini bukan sebuah rumah yang kita kenal saat ini ya Bapak Ibu Saudara.
Ini bentuknya taman tempat tinggalnya Adam. Meskipun nggak jelas detail apakah Adam kemudian buat rumah di taman itu gitu ya. Tetapi yang jelas menurut John Wesley itu langit menjadi atapnya dan tanah menjadi lantai tempat tinggal Adam pada saat itu. Nah di sini kita dapat melihat satu gambaran Bapak Ibu Saudara. Satu gambaran bagaimana kehidupan manusia menyatu dengan semua ciptaan yang lain. Ya, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kita melihat bagaimana gambaran manusia, kehidupan manusia menyatu dengan semua ciptaan lain. Dengan tumbuhan, bahkan dengan hewan yang kemudian gitu ya. Nanti di bagian selanjutnya akan dibahas. Dan juga relasi mereka dengan Allah gitu ya. Semuanya menyatu. Semuanya harmonis Bapak Ibu Saudara. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ini yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tentang Taman Eden ini, catatan John Wesley tentang Taman Eden ini yaitu apa? Perancangan dan segala yang ada di taman ini adalah karya langsung dari hikmat dan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan satu mahakarya langsung yang dibuat oleh Allah sendiri. Jadi bukan manusia dibikin gitu ya, aku mau nanam pohon ini di sini ya. Aku juga mau nanam pohon ini di sini gitu ya. Kayaknya bagus nih pohon ini di sini. Enggak. Tetapi semuanya dibentuk gitu ya dan dirancang oleh Allah sendiri. Dan ini juga merupakan satu bukti kasih dari Allah kepada manusia. Di mana Tuhan menciptakan manusia dan dia nggak membiarkan manusia begitu aja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dia nggak membiarkan manusia begitu aja. Dia menyediakan kepada manusia sebuah tempat yang indah, Taman Eden ini. Bapak Ibu, kemudian ada pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Ada sungai yang mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu. Juga sungai itu dibagi lagi menjadi 4 cabang. Kemudian digambarkan di sana juga ada tempat yang bernama Hawila yang terdapat emas yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca ini gitu ya, ada emas yang baik. Kita langsung mikir, harga emas sekarang berapa ya? Harga emas sekarang berapa gitu ya? Lagi tinggi gitu Bapak Ibu Saudara. Nah di sini ada satu emas yang baik ya di Hawila ini. Kemudian juga ada damar bedolah dan batu krisopras gitu ya. Adam Clark mengatakan damar bedolah ini bisa juga menuju kepada satu mutiara. Dan mutiara juga batu krisopras itu sejenis batu berlian atau batu akik. Batu yang mahal. Nah Bapak Ibu Saudara, yang catatan ketiga, situasi taman ini sangat manis digambarkan dalam bagian ini ya. Di Taman Eden menandakan satu kegembiraan atau kesenangan. Kalau kita lihat bahasa Ibrani dari Eden, bahasa aslinya gitu ya. Eden ini berarti sukacita, kesenangan ya, dan lain sebagainya. Satu keadaan yang penuh dengan kesenangan. Ini telah digambarkan dengan cukup detail dalam bagian ini ya. Taman yang penuh dengan kelimpahan di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan menempatkan manusia itu hidup, Adam. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, tumbuhan yang tumbuh bermacam-macam pohon. Bukan sekedar pohon biasa tapi juga pohon yang menghasilkan buah yang baik. Dikatakan di sana ya. Buah yang baik, pohon yang baik gitu ya, menghasilkan buah yang baik. John Wesley mengatakan bahwa pohon di taman itu adalah pohon yang terindah dan terbaik hasilnya yang Tuhan taruh di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa bayangkan gitu ya, kalau kita pergi liburan ke tempat-tempat wisata alam gitu ya. Pecinta alam pasti suka sekali melihat pemandangan pohon yang indah gitu ya, pemandangan yang hijau, tumbuhan yang bermacam-macam dan lain sebagainya. Membuat hati kita tenang bukan Bapak Ibu Saudara? Nah inilah satu gambaran yang diberikan dari Taman Eden ini. Nah kemudian yang kelima Bapak Ibu Saudara, catatan dari John Wesley tentang Taman Eden ini. Ada sungai yang mengairi. Nah ini menggambarkan sebuah kesuburan yang terus menerus akan ada di dalam taman ini. Ya, sama seperti gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada di sini di taman ini ada sungai, kemudian ada tanamannya, tumbuhannya, digambarkan bahwa tumbuhan yang ada di sekitar aliran sungai itu akan
terus berbuah, nggak layu daunnya, ya, karena sungai itu akan terus-menerus memenuhi kebutuhan dari tumbuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, seringkali Tuhan mengatakan satu tempat yang berlimpah susu dan madunya itu Kanaan, gitu ya. Nah, mungkin ini lebih dari Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Satu tempat yang lebih dari Kanaan, lebih dari kelimpahan susu dan madu, gitu ya. Ini adalah Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Tuhan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan manusia. Sekalipun Tuhan tahu manusia akan memberontak kepadanya. Tuhan tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa manusia akhirnya akan memberontak kepada Allah. Tapi Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi manusia untuk tinggal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, itu bagian dari perintah Tuhan kepada manusia. Itu ada di dalam ayat 16 sampai ayat ke-17, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di sana, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya, ayat 15. Bukan manusia diciptakan untuk gabut. Ini merupakan pekerjaan pertama yang Tuhan berikan untuk manusia kerjakan. Ya. Ini satu pekerjaan pertama yang diperintahkan manusia Tuhan kepada manusia. Seorang teolog R.C. Sproul, dia mengatakan dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa pekerjaan manusia ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari pemeliharaan Allah, gitu ya. Jadi Allah melibatkan manusia dalam pemeliharaan ciptaannya yang lain. Satu kerjasama tentang pemeliharaan Allah, itu Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan taman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma memelihara dan mengusahakan, tapi Tuhan juga memberikan kebebasan kepada Adam. Ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, Tuhan bilang, Adam boleh menikmati segala buah yang ada di taman itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu hal yang begitu indah? Ya. Tapi dalam ayat 16, ya, disinilah mulai Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam. Yaitu apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ada satu pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan dalam ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Hanya buah yang inilah ya, yang gak boleh dimakan. Semuanya boleh. Loh, terus pertanyaannya kenapa pakai ada tuh pohon sih gitu ya. Waktu itu saya pernah ditanya oleh seorang pemuda gitu. Kenapa harus ada tuh pohon sih? Padahal Tuhan tahu manusia akan jatuh gitu. Itu artinya Tuhan cari gara-gara gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan artinya Tuhan cari gara-gara gitu ya. Adam Clarke dan beberapa teolog lain sepakat bahwa adanya pohon itu adalah sebagai ujian ketaatan dan bukti bahwa Adam itu berada dalam keadaan kebergantungan dengan Allah. Ya. Jadi yang masalah bukan pohonnya, bukan buahnya. Tetapi yang menjadi masalah ada ketaatan Adam. Ketaatan Adam kepada Tuhan itulah masalahnya. Nah, terus buat apa sih ada banyak animasi atau cerita yang menggambarkan tentang buah ini? Buah apa sih sebenarnya gitu ya? Ada yang menggambarkan ini apel gitu ya. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Gambaran apel itu hanya menggambarkan satu buah yang gampang untuk dimakan gitu ya. Kalau buahnya durian kan susah gitu, harus belah dulu gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu bentuk buahnya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu bentuk buah yang dilarang Tuhan itu seperti apa sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir kita dapat melihat bahwa dalam perintah ini ada konsekuensi yang terjadi jika Adam melanggarnya. Yaitu apa? Dikatakan di sana, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini satu konsekuensi ya dari perintah Tuhan kepada manusia, Adam pada saat itu.
John Wesley mengatakan bahwa arti dari engkau mati, pastilah engkau mati adalah engkau akan kehilangan semua kebahagiaan yang kau miliki. Engkau akan tunduk pada kematian dan semua kesengsaraan yang mengawali dan menyertainya. Ya kita tahu bersama ya, akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Taman di mana penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan sukacita. Manusia kehilangan kesenangan itu, diusir dari Taman Eden. Keadaan yang bahagia dan senang itu diambil dari manusia karena ketidaktaatannya. Adam Clarke melengkapi penjelasan kalimat ini bahwa bukan kebahagiaan dan kesengsaraan dalam bentuk Taman Eden saja yang diambil dari manusia ketika manusia melanggar. Tapi kematian rohani yang terpisah dengan Allah juga itu dialami oleh Adam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia, kita semua, ya, Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Itu istimewa. Kita semua berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita adalah satu-satunya ciptaan yang firman Tuhan katakan dihembuskan langsung oleh nafas kehidupan dari Allah. Bukan cuma itu, Tuhan juga menyediakan kita tempat yang begitu baik. Dia yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Seperti dia menyediakan segala sesuatu kepada Adam, ya, keadaan yang begitu indah dan baik. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan kepada Adam. Pohon yang baik dan yang terbaik, buahnya yang terbaik diberikan, ya. Kemudian sungai yang terus mengalir yang menggambarkan satu kesuburan, ya. Sehingga Adam tidak kekurangan satu apapun. Demikian juga Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Memberikan segala yang kita perlukan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, digambarkan di sana juga dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Yang membawa aku ke air yang tenang. Yang menggambarkan satu keadaan tidak kekurangan satu apapun. Segala kebutuhan terpenuhi. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga hadir bagi kita. Bukan saja dalam bentuk yang kelihatan. Namun juga pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan dalam bentuk yang kita tidak kelihatan tapi dapat kita rasakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, maukah kita taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Baik kita yang sebagai pekerja, baik kita sebagai atasan, baik kita sebagai karyawan, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak. Hari Minggu kemarin kita baru membahas tentang desain Allah di dalam keluarga. Ada perintah-perintah yang Allah berikan kepada suami, kepada anak-anak, kepada hamba, kepada tuan, dan lain sebagainya. Maukah kita taat akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Maukah kita senantiasa bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan taat kepadanya? Karena hanya Dialah yang menyediakan dan memelihara setiap kehidupan kita dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, Dia yang menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Maka Dia juga pasti memelihara kehidupan setiap kita. Oleh karena itu tugas kita adalah taat pada pimpinannya dan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita, supaya kita boleh menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Di dalam setiap pemeliharaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang taat di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.